Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Ya, puji Tuhan kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kita masih bisa memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ambil waktu sejenak. Kita mau membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati kami Tuhan. Kami mau masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kau mau layakkan kami, biar kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita naikkan dari awal lagu ini. Ku bawa kepadamu Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban
syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Jesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, oh yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jesus. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, oh, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven,
Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita nyanyikan lagu ini lebih dalam lagi. Semusim berlalu, namun Kau
selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, buat kasih setia-Mu. Cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang baik ini. Kami datang kepadamu mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Dalam keadaan yang seperti apapun yang kami hadapi hari-hari ini,
Kami mau tetap berjalan dengan percaya kepadamu, melangkah dalam iman karena kami percaya kami memiliki Engkau, Bapa kami yang sempurna, yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami dalam apapun pergumulan yang kami hadapi. Biarlah ketika kami mau merenungkan firman Tuhan hari ini, Roh Kudus menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau melanjutkan berbicara tentang rahasia sukses. Minggu yang lalu dari kitab Amsal kita belajar tentang apa itu rahasia-rahasia keberhasilan, rahasia-rahasia berkat yang diberikan oleh Amsal pasal 2 kepada kita. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat seorang tokoh dalam Alkitab yang luar biasa. Berbicara tentang sukses, teman-teman, sukses ada banyak definisinya. Sebagai orang Kristen, kita perlu tahu apa yang Allah lihat dari kita yang disebut sukses. Sukses di mata Allah adalah ketika kita memenuhi kehendak-Nya dan tujuannya dalam hidup kita. Allah pencipta kita. Dia menciptakan kita dengan satu tujuan. Dan kita akan disebut sukses ketika kita memenuhi tujuan kita diciptakan. Sama seperti analogi mikrofon. Mikrofon diciptakan untuk menjadi pengeras suara. Selain sebagai pengeras suara, mikrofon bisa dipakai di tempat lain, di dapur misalnya. Kalau misalnya kita mau nyambel, nggak ada ulekan, mikrofon bisa sangat berguna. Tapi mikrofon yang sukses dipakai untuk ngulek sambal tidak bisa disebut sukses oleh penciptanya. Kenapa? Karena bukan itu tujuan mikrofon itu dibuat. Mikrofon itu dibuat untuk menjadi pengeras suara, dan ketika dia bisa dipakai untuk membuat suara orang yang suaranya lembut seperti saya menjadi keras, maka mikrofon itu sukses. Nah, manusia juga sama. Kita juga sama. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk diberkati. Sebagai orang percaya, kita diberikan rahasia bagaimana hidup yang diberkati. Tapi, apakah kita akan sukses dalam hidup kita? Setiap orang suksesnya tergantung kepada tujuan Tuhan baginya masing-masing. Karena itu penting, teman-teman. Penting bagi kita untuk mengenali kehendak Tuhan bagi kita secara pribadi, menemukan tujuan Tuhan bagi kita secara pribadi. Dan hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari kisah Nabi Elisa. Yang akan menjadi acuan kita adalah cerita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 dan 2 Raja-Raja pasal 1 dan 2. Kalau Bapak Ibu di rumah bisa buka Alkitabnya, siapkan Alkitabnya di pasal-pasal itu. Sehingga tidak terheran-heran saya bicarakan siapa ini. Ya. Elisa, Bapak Ibu, adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk meneruskan Nabi Elia. Di 1 Raja-Raja pasal 19, kita bisa lihat bagaimana ketika Elia datang kepada Elisa, dia memanggil Elisa untuk melayani dia. Ketika Elia datang, Elia dikatakan Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Jadi Elisa ini adalah seorang petani. Dan sebagai petani, keluarganya lumayan sukses. Dalam arti sebagai petani, mereka petani dengan skala yang besar. Karena biasanya membajak dengan sepasang lembu. Dan Elisa, tanah pertaniannya begitu luas sehingga dia punya 12 pasang lembu. Dan Elisa sendiri bertanggung jawab mengemudikan pasangan lembu yang ke-12. Berarti dia punya 24 lembu. Sepasang demi sepasang dipakai untuk membajak ladangnya. Jadi mengenali Elisa dulu. Pertama, Elisa ini seorang petani besar. Bukan petani yang menggarap hanya sebidang tanah kecil, tapi petani yang besar, atau setidaknya dari keluarga yang punya lahan pertanian yang besar. Dan ketika
Elia lewat dari dekat Elisa di ayat 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat 20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, baiklah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elisa. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Siapa Elisa? Orang sukses yang kita mau teladani dalam firman hari ini. Yang pertama, Elisa seorang petani, dan kemudian dia didatangi Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang besar di kitab Perjanjian Lama, tokoh yang Tuhan pakai untuk mewakili semua nabi adalah Elia. Dan Elia ini tentu dikenal baik di seluruh Israel. Dia berani melawan Raja Ahab. Dan Elisa pun tentu sudah mendengar tentang Elia. Bahkan Elia punya sekolah nabi di beberapa tempat. Dan Elia tiba-tiba datang ke kampungnya Elisa dan kemudian melemparkan jubahnya kepada Elisa dan minta Elisa untuk mengikuti dia. Lalu apa yang Elisa lakukan? Elisa pamit dengan keluarganya. Bagaimana dia pamit dengan keluarganya? Sepasang lembu yang dia pakai untuk membajak, dia sembelih dan dipakai untuk syukuran perpisahan. Dan kayu bakarnya diambil dari pajaknya. Ini melambangkan Elisa melepaskan hidup lamanya sepenuhnya karena dia menjawab panggilan dari Elia. Ini hal pertama yang kita mau belajar hari ini dari seorang Elisa. Kalau mau sukses di dalam Tuhan, teman-teman, pertama, temukan panggilanmu. Dengar ketika Tuhan memanggilmu. Temukan tujuan Tuhan bagi hidupmu. Dan kemudian menjawab dengan tidak menoleh ke belakang. Ketika Yesus memanggil murid-murid di Danau Galilea, mereka meninggalkan ikan yang mereka dapatkan dan mengikuti Yesus. Matius, si pemungut cukai, meninggalkan meja cukainya dan mengikuti Yesus. Ketika panggilan Tuhan datang, ketika tujuan Tuhan akan hidupmu, atas hidupmu dinyatakan, kalau mau sukses, taat pada panggilan itu. Tinggalkan hidupmu yang ada saat itu dan mengikuti Tuhan. Susah terima? Perlu berhitung dulu? Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita mau belajar orang-orang yang sukses di dalam Alkitab. Dan kita belajar dari Elisa, apa yang Elisa lakukan. Yang pertama, dia menjawab panggilan dengan tidak ragu-ragu. Dia mantap sekali mengikuti panggilan. Sebagai apa? Pelayan Elia. Dia melayani Nabi Elia. Setelah beberapa lama dia melayani Nabi Elia, kemudian Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan memanggil Elia pulang. Elia begitu luar biasanya. Elia begitu luar biasanya melayani Tuhan, sehingga Tuhan merasa perlu untuk memanggil Elia pulang. Dan ketika itu, berita itu tersebar di kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ada rombongan nabi dari sekolah nabi datang kepada Elisa. Rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Berkatalah kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Di 2 Raja-Raja 2 ayat 3. Lalu kemudian di 2 Raja-Raja 2 ayat 5, rombongan nabi yang ada di Yeriko datang juga kepada Elisa dan berkata hal yang sama. Sudahkah engkau tahu bahwa Tuhanmu akan diambil daripadamu dan terangkat ke surga? Apa artinya ini bagi Elisa?
dia mengikuti Elia, dia dipanggil untuk mengikuti Elia. Elia memberikan jubahnya, memanggil dia untuk mengikuti, melayani dia. Dan dia setia melayani. Tapi sekarang Elia akan pergi. Dan belum lama Elisa melayani Elia. Karena itu dia, kalau kita baca di 2 Raja 2, di ayat 3 dan ayat 5, dia terlihat gusar dengan rombongan Nabi di Betel dan rombongan Nabi di Yeriko. Diam, aku tahu. Shh, berisik, aku tahu. Enggak se-ekstrim itu jawabnya, tapi dia Alkitab mengatakan, aku juga tahu. Diamlah. Ini menunjukkan dia gusar. Apa yang akan terjadi dengan dia kalau Elia nanti pergi? Dan kemudian Elia beberapa kali menyuruh dia untuk tinggal. Kamu tunggu di Yeriko. Elisa nggak mau. Aku ikut. Lalu ketika mau menyeberang sungai Yordan, Elia suruh Elisa, kamu tunggu di seberang. Elisa bilang, enggak, aku harus ikut. Lalu di 2 Raja 2 ayat 9, Elia bilang kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elia bilang kepada Elisa, kamu mau apa? Sebelum aku pergi, kamu mau apa? Dan Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya yang kita harus belajar dari Elisa adalah dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang dia mau. Dan apa yang dia mau adalah apa yang dia butuhkan. Teman-teman, kalau kita bicara soal tujuan hidup, saya sering bicara dengan anak-anak soal cita-cita, soal impian. Dream House menghidupi impian dan mengajarkan tentang hidup yang memiliki impian. Persoalan yang sering kali saya temukan ketika bicara tentang impian adalah banyak anak bahkan tidak tahu apa yang dia mau. Ketika melayani di gereja, saya menemukan juga ternyata banyak orang Kristen juga tidak tahu apa yang dia mau. Kalau ditanya apa yang dia mau apa yang dia lihat orang lain punya. Banyak dari kita menginginkan apa yang kita pikir kita butuhkan, tanpa berpikir sungguh-sungguh apa yang kita mau. Kenapa? Karena kita belum ketemu tujuan kita, tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Kita hidup ini untuk apa? Kalau kita tahu tujuan kita untuk apa, maka kita akan memperlengkapi diri atau mencari perlengkapan yang sesuai dengan tujuan kita. Dan Elisa, dia dipanggil untuk menjadi pelayan Elia. Dan Elia akan pergi, apa yang Elisa pikirkan? Dia akan hidup seperti apa kalau Elia pergi? Dia sudah sembelih lembu-lembunya. Dia sudah bakar bajaknya. Dia nggak mau kembali menjadi petani setelah Elia naik ke surga nanti. Dan apa yang dia mau lakukan? Dia mau jadi Elia. Dia mau jadi seperti Elia. Karena itu apa yang dia butuhkan? Dia butuhkan kuasa, urapannya Elia. Karena itu dia bilang, berikan aku 2 bagian dari rohmu. Di bahasa Inggrisnya ditulis, let a double portion of your spirit be upon me. Jadi bukan 2 bagian, tapi a double portion. Artinya 2 kali lipat dari rohmu. Biarlah rohmu diimpartasikan, dicurahkan atas aku 2 kali lipat. Kenapa Elisa butuh itu? Karena dia mau
jadi seperti Elia. Karena dia tahu hidupnya adalah untuk melayani Tuhan sekarang. Dia nggak mau kembali lagi. Dan akan celaka kalau dia melayani Tuhan dengan keberadaannya saat itu. Dia nggak punya urapan seperti urapannya Elia. Karena itu dia tahu apa yang dia mau, dan dia minta apa yang dia butuhkan. Elia bilang, itu nggak gampang. Tapi kalau engkau bisa lihat aku naik ke surga, engkau bisa dapat. Dan mereka berjalan terus, dan di ayat ke-11, 12 kita bisa baca, Elia dijemput Tuhan dan naik ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi. Dalam angin badai, Elia naik ke surga. Dan dia meninggalkan jubahnya. Elisa mengambil jubah Elia, dan Elisa pulang. Dalam perjalanan kita lihat di 2 Raja-Raja 2 ayat 14, dia mau menyeberang sungai Yordan. Sebelumnya ketika dengan Elia menyeberang sungai Yordan dengan cara memukulkan jubahnya ke air dan sungainya terbelah dua. Lalu di ayat 2 Raja-Raja 2 ayat 15, ayat 14 kita bisa baca. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Tuhan memberikan apa yang Elisa minta. Tuhan memberikan apa yang Elisa mau. Tuhan memberikan apa yang Elisa butuhkan. Kenapa? Karena memang itulah tujuan Tuhan menciptakan Elisa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan tujuan hidupmu? Mau sukses? Gak ada orang yang gak mau sukses. Semua orang mau sukses. Tapi sukses seperti apa? Sukses seperti dirimu. Itu renungan yang penting bagi kita hari ini. Jangan mau sukses seperti orang lain, tapi jadilah sukses sebagaimana dirimu dipanggil untuk sukses oleh Tuhan. Untuk itu, engkau perlu datang kepada Tuhan. Untuk itu engkau perlu dengar panggilan Tuhan. Untuk itu engkau perlu bergaul erat dengan Tuhan, supaya tahu tujuan Tuhan bagi hidupmu seperti apa. Dan ketika engkau tahu tujuan Tuhan bagi hidupmu, fokus di situ. Minta kepada Tuhan apa yang kau butuhkan untuk menjadi sukses dalam tujuan Tuhan itu. Dan cerita Elisa ini mengajarkan kepada kita, kalau kita minta, Tuhan akan berikan. Apapun. Anehnya itu, kalau kita butuh, dan kita tahu itu, kita butuh untuk melaksanakan tujuan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan berikan. Mujizat akan menyertai orang-orang yang tahu tujuan dan panggilan hidupnya. Jangan meniru-niru. Jangan membanding-banding. Setiap kita, di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, selamatkan oleh kasih karunia untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Setiap kita, teman-teman, setiap kita akan sukses kalau kita berdiri di posisi kita. Kalau kita menghidupi tujuan Tuhan bagi kita. Kalau kita mengenali panggilan kita masing-masing. Setiap kita akan sukses kalau kita dekat kepada Tuhan dan meminta supply apa yang kita butuhkan. Kita butuh tenaga, kita butuh kekuatan, kita butuh urapan, kita butuh mujizat, apa saja. Kita butuh logistik, materi, dana, minta kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan panggil kita, Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan. Elisa tahu tujuan hidupnya. Elisa nggak mau kembali ke belakang. Dia mau double porsi. Karena itu teman-teman, hari-hari ini mungkin hari yang susah bagi banyak orang yang menjawab panggilan. Sudah menjawab panggilan, Pak. Tapi urapan double porsinya belum datang. Mungkin waktunya untuk nempel. Elisa nempel dengan Elia sampai dapat.
urapan double porsi itu. Mungkin sekarang waktunya bagimu untuk nempel dengan Tuhan dalam doa. Nempel dalam Tuhan, dalam persekutuan pribadi. Supaya urapan double porsi itu dicurahkan. Mujizat-mujizat jadi nyata. Dalam hidupmu, melalui hidupmu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku mau berdoa buat setiap anakmu yang mendengarkan firman ini. Setiap anakmu yang telah menjawab panggilan Tuhan, tapi membutuhkan urapan double porsi darimu. Saat ini Tuhan, ketika mereka berseru meminta kepadamu, curahkan Tuhan. Curahkan dengan berlimpah-limpah. Curahkan dengan tidak menahan-nahan. Dan biarlah mereka menjadi berkat dalam tujuan Tuhan bagi mereka. Menjadi berkat dalam panggilan hidup mereka. Bagi anak-anakmu yang belum menemukan panggilannya, biarlah ketika mereka datang kepadamu, Engkau bicara dengan jelas dan terang. Sehingga mereka pun boleh mulai hidup dalam panggilan mereka. Dan bagi kami semua Tuhan, kekuatan kami ada padamu Tuhan. Kekuatan dan andalan kami hanyalah Engkau. Tolong kami, tuntun kami setiap langkah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Apakah Anda terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Mari terus berjuang menjadi pelaku-pelaku firman yang bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Shen Jogja masih beribadah secara online dengan live streaming via YouTube, Twitter, dan Facebook. Dapatkan jadwal Shen Kids, Bible Study, dan doa melalui grup WhatsApp Shen Jogja Community. Persembahan untuk gereja dapat ditransfer ke rekening gereja di BRI, BCA, atau via PayPal Shen Jogja. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber pengharapan kami di tengah keadaan yang seperti ini Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami saat ini. Engkau sangat tahu Tuhan. Tetapi kami yakin pengharapan yang Engkau berikan membuat kami tetap semangat sampai hari ini. Semangat yang Tuhan berikan membuat iman kami semakin kuat di dalam-Mu. Biarlah saat ini dimanapun jemaat-Mu yang Kau kasihi mereka berada, segala usaha, upaya mereka Tuhan, di tengah kesesakan ini pun Tuhan tetap memberikan kelegaan, sehingga ucapan syukur yang ditaburkan oleh jemaat-Mu Engkau perhitungkan ya Bapa. Terima kasih. Apapun yang mereka usahakan, berkat dari surga menyertai kami semua. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Semua Tuhan cukupkan, dan kami membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan pembangunan gereja Tuhan, yang menjadi kerinduan kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan membuka jalan, dan Tuhan menuntun gereja ini dan menuntun umat-Mu Tuhan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan
Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk kita menyanyikan lagu ini, janji iman kita, Call of God, We Honor the Call. Call of God, we honor the call. Lord will go wherever you take. Where you lead, come, pain or pleasure, we will follow you every day. Who shall turn us back from you, Lord? Death itself from going your way. Who shall turn us back from you, Lord? And death itself from going your way. As your frail, Lord, desolate ways, there we bear the gospel you gave. Carry love to streak like Sodom's, anywhere to seek and to save. All agree love to be, Lord, in the joy obeying your slave. All agree slave to be, Lord, in the joy obeying your slave. Honor, glory, power and praise, Lord, to you, you only are due. Seven scorn and cross you carry, grant us grace to carry them too. Without them, oh, fame but oh Lord, joy and thanks to serve before you. Without them, oh, fame but oh Lord, joy and thanks to serve before you. Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, kasih yang sempurna dalam Kristus Yesus, menyertai dan berkati hidup kita semua. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Berkat Tuhan mengalir dengan berlimpahnya, dan karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menutup dengan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu demi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.